selamat pagi semuanya. Selamat datang lagi di Cerita Niken. Pagi ini aku udah balik lagi ke Bandung dan udah mulai ikut lagi walk tour. Pagi ini aku ikut walk tour yang bener-bener pengen banget aku ikutin udah lama, yaitu Sejarah Soekarno. Sekarang aku ada di depan alun-alun untuk meeting pointnya. Oh ya, aku tetap ikut Bandung Good Guide untuk jalan-jalan bareng di pagi ini. Sekarang ini setelah bulan Ramadan, jadi walk tour itu jam 8.30 sampai selesai. Jadi ya, sekarang edisi Bapak Soekarno. Ini kita sebelum mulai acara, biasanya kita ada perkenalan dulu sama yang ikut tour, lalu sekarang game. Nanti setelah selesai game baru kita muter. Ini kita masih di Pendopo dan di depannya alun-alun. Jadi ini meeting pointnya adalah di Pendopo. Kita meeting pointnya di sini untuk nanti jalan tur PS Soekarno. PS Soekarno adalah Petisserie Soekarno di Bandung. Jadi tadi di titik pertama kita dijelaskan ceritanya itu tentang orang tuanya Soekarno, bapaknya yang namanya Bapak Sukemi, seorang guru, pindah ke Bali dan ketemu sama ibunya Soekarno Ida. Lalu mereka menikah dan mereka pindah ke Surabaya ke sahabatnya Bapak Sukemi, yaitu Bapak Cokroaminoto. Di titik yang kedua kita dijelaskan tentang perjalanan Bapak Cokroaminoto dan Bapak Soekarno. Dan sebelum itu, karena titik kedua itu adalah di depannya alun-alun, dijelaskanlah konsep alun-alun ini. Alun-alun itu adalah konsep kekuasaan, ibadah, lalu perekonomian dijelaskan, lalu dijelaskan cerita tentang Bapak Cokroaminoto, lalu setelah istrinya Pak Cokroaminoto kan abis itu kan si Pak Soekarno ngekos nih di rumah Pak Cokroaminoto. Nah, lalu istrinya kan meninggal. Jadi untuk meringankan bebannya Pak Cokroaminoto, Bapak Soekarno menikah sama anaknya namanya Utari. Lalu ya abis itu kan Pak Soekarno mau melanjutkan kuliah di Bandung di ITB. Daerah sini nih teman-teman. Ini jajanan favorit Pak Soekarno di daerah ini. Namanya jadi awal mulanya Madrawi ini dia tuh pergi ke Bandung teman-teman buat mencari ayahnya. Dramatis ya. Mari kita menyeberang jalan. Kalau kita nyeberang jalan menuju ke titik berikutnya di sana. Kita jalan ke titik berikutnya. Tadi sudah dijelaskan Pak Soekarno di Bandung, kos di tempat Ibu dan Kang Uci. Dan Soekarno harus balik lagi. Dan ya, dan ternyata Pak Soekarno itu cinta sama Bu Inggit, so pas balik ke Bandung dan mereka menikah. Sekarang kita menuju ke titik berikutnya di seberangnya jalan tadi. Ini jalan berikutnya. Kita nyeberang jalan dari yang belakang tadi. Seberangnya di sebelah kanan pun ada Bank Mandiri. Jadi tur ini menjelaskan tentang cerita Pak Soekarno di Kota Bandung. Jadi mulai dari orang tuanya, lalu perjalanan Pak Soekarno di Surabaya sampai di Kota Bandung. Lalu cerita gitu. Di mana ada tulisan monumen penjara Banjoi. Nah, di sini nih penjaranya Pak Soekarno. Tapi sepertinya kita tidak bisa masuk karena si yang penjaganya lagi mudik di dalamnya penjara Pak Soekarno, tapi kita tidak bisa masuk. Sebenarnya yang tadi aku udah sampaikan ke teman-teman itu tuh ada di sini semua sih. Kayak ini nih, ini Soekarno muda yang matanya berbinar sekali, si anak Gemini. Lalu itu orang tuanya Pak Sukemi sama Bu Ayunya, ada bestinya Pak Sukemi yaitu Pak Cokroaminoto. Dialah yang jadi mertua perdana bagi Pak Soekarno. Nah, dari Pak Cokro dihubungkan lagi lah ke bestinya sampailah ke Sanusi ya. Dan perjalanan bersama di kos tersebut menghadirkan cinta dan komitmen baru bersama Bu Inggit. Penjara Banjai dulunya seperti ini. Nah, ini Penjara Banjai itu dulu dikenalnya penjaranya PPT. PPT itu buat orang-orang bawah gitu. Kalau realnya tuh PPT itu katanya nasi beras merah dikasih sambal.
tanpa lauk, jadi kayak nasinya orang yang belum punya uang banyak kan, sedih kan. Dan itu biasanya mereka ditahannya di sini. Di sini ada dua kelas gitu lah. Satu kelas yang kelas atas, satu kelas PPT. Kalau kelas PPT dia yang bikin khasnya adalah dia nggak ada ranjang sama sekali, cuma benar-benar satu ruangan tertutup. Dia tidur di situ beralaskan ini. Bayang nggak lengkapnya? Karena sayangnya tulisannya apa? Tadi kita sudah ke penjara Bancai, tapi nggak bisa masuk karena penjaganya lagi mudik. Jadi di situ ada penjaranya Pak Soekarno, kan ada patungnya tuh. Nah sebelahnya Pak Soekarno ada, terus habisnya tuh sebelahnya tuh ada jejak penjara-penjara lain. Ada penjara Gatot dan yang lainnya, tapi yang lainnya udah nggak ada, cuma tinggal penjaranya Bapak Soekarno. Sekarang kita berjalan menuju ke Braga, dan terus terang waktu kali ini enak karena ini di pagi hari, jadi masih kena sinar matahari dan masih sejuk. Ini di sepanjang jalan, jadi di sekitar penjaranya Pak Soekarno itu tuh banyak ruko gitu. Jadi ada ruko-ruko dan ada penjaranya di situ. Tapi lagi mudik yang jaga, jadi nggak bisa masuk. Mungkin next time itu akan masih sendiri. tersisa dari penjara Bancai yang tadi aku tunjukin ya. Penjara di Bandung itu dulu ada dua, yang satu yang kecil, yang satu yang gede. Yang kecilnya mah Bancai, yang pepetek teh, yang gedenya mah Sukamiskin. Ini mah yang Bancai ya. Ini yang tersisa nih tuh, sama kan? Oh itu. Kita masih di kawasan Bancai, penjara Bancai. Ini banyak ini sih, banyak tempat makan. Ini juga Braga. Masjid Al-Imtidat. Kita lewat jalan raya. Ini namanya Teras Kuliner Aqua Cipayung Barat. Kalau lewat jalan raya, ini karena bukan rute ngabuburit, jadi agak lebih panjang dan waktunya di pagi dan siang hari. Jadi lebih enak sih karena ada matahari, tapi lebih halus karena lebih panjang jalanannya dan detiknya lebih banyak yang dikunjungi, terus itu banyak cerita juga setiap. Nah ini kita ada di Braga, yang sebelah kiri kan udah Braga yang banyak kafe-kafe itu. Kita jalan di sebelah kanannya. Nah ini dia Braga, pada bandros. Aku belum pernah naik bandros. Oh kita ke sebelah kanan. Nih yang Bang BJB, waktu itu pernah kan ikut tour yang Bang BJB ini. Kita udah masuk kawasan Braga. Ya kan, nah kita lewat jalan sini lagi. Waktu itu kan pas yang jalur Braga kan kita lewat sana tuh jalan ke sini. Nah sekarang kita arah kebalikannya. Kita belok sini. Kita lagi di titik terakhir. Nih, kita lagi nunggu dulu di luar. Semoga kita bisa masuk ke dalam. Bisa masuk sampai sini di gedung Indonesia Menggugat, tapi kita tidak bisa masuk ke dalam. Kita bisa masuk kawasannya di sini. Kenapa? Ruang peradilannya sendiri itu sebesar 3 jendela. Ini. Sekarang kita dijelaskan cerita tentang gedung ini. Tempatnya enak sih, kawasannya asri, banyak pohon kayak. Oke, sudah selesai jalan-jalan aku walk tour bareng Bandung Good Guide untuk PS Soekarno, Petit Story Soekarno. Sekarang di gedung Indonesia Menggugat dan kita selesai di sini, dan besok akan ikut tour yang lain. Tunggu aku di video berikutnya ya. Makasih yang udah nonton. Bye.